moments later. Saya akan menjelaskan materi di bab 1. Materi di bab 1 itu mencakup konteks penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, fokus penelitian, dan telaah pustaka. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang konteks penelitian terlebih dahulu. Jadi dalam konteks penelitiannya ini adalah sebagai gambaran awal bagaimana lembaga tersebut dalam melakukan penghimpunan memiliki strategi yang diterapkan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh lembaga. Strategi yang dilakukan sangat variatif sehingga dapat menarik donatur untuk menyalurkan donasi sesuai program yang ditawarkan masing-masing lembaga. Jadi di bab 1 di konteks penelitian ini juga mencakup perbandingan. Dan kami ini mengambil perbandingan antara Lazis Al-Haramain Kota Kediri ini dengan Las Sahabat Mustahik Sejahtera. Lalu kedua ini adalah fokus penelitian. Jadi, fokus penelitian pada judul kami ini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana strategi manajemen dalam pengelolaan donasi zakat, infak, dan sodakoh oleh Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Yang kedua yaitu bagaimana strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzaki oleh Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi manajemen dalam pengelolaan donasi zakat, infak, dan sodakoh untuk meningkatkan kepercayaan muzaki Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian kita ada 3, yaitu yang pertama untuk mengetahui strategi manajemen pengelolaan donasi zakat, infak, dan sodakoh oleh Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzaki oleh Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui strategi manajemen dalam pengelolaan donasi zakat, infak, dan sodakoh untuk meningkatkan kepercayaan muzaki Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Jadi dalam kegunaan penelitian ini mencakup bagi akademisi, bagi praktisi, bagi masyarakat, bagi teoritis. Terakhir itu ada telaah pustaka. Jadi telaah pustaka itu suatu bentuk kajian terhadap penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, yaitu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan. Pada bab 2 akan dijelaskan mengenai yang pertama tinjauan umum tentang zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan kewajiban Muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan tidak melebihi 1 nisab diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu, di antaranya Islam, yang kedua sempurnanya ahliyah, yang ketiga sempurnanya kepemilikan, yang keempat berkembang, yang kelima memenuhi nisab dan haul. Jenis zakat ada 2, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Selanjutnya, infak merupakan pemberian harta secara sukarela untuk kepentingan agama, sosial, dan kemanusiaan. Selanjutnya, sedekah adalah pemberian harta kepada orang fakir atau orang yang membutuhkan tanpa disertai imbalan. Yang kedua, tinjauan umum tentang muzaki. Muzaki adalah orang yang wajib berzakat, yakni orang yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Yang keempat, memiliki kekayaan dengan jumlah tertentu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu manajemen strategi. Dari kata to manage atau mengelola, di mana pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen. Manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam menyusun, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi untuk organisasi mencapai tujuan jangka panjang. Apa saja yang berhubungan dengan strategi harus memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, strategi merupakan long range planning. Yang kedua, strategi bersifat general plan. Yang ketiga, strategi harus komprehensif. Yang keempat, strategi harus integrate. Yang kelima yaitu strategi harus eksternal. Selanjutnya, tahapan manajemen strategi. Yang pertama, proses manajemen strategi. Yang kedua, implementasi manajemen strategi. Dan yang terakhir, evaluasi manajemen strategi. Yang keempat yaitu kepercayaan. Menurut Morgan dan Hahn, bahwa trust ialah variabel kunci dalam mengembangkan keinginan yang tahan lama untuk jangka panjang. Untuk membentuk trust, maka diperlukan core values, diantaranya yang pertama keterbukaan, yang kedua kompeten, yang ketiga kejujuran, yang keempat integritas, yang kelima akuntabilitas. Kita akan melanjutkan bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Yang pertama, di sini pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode kualitatif yang memanfaatkan data lapangan untuk verifikasi teori yang dibutuhkan. Terus-menerus
disempurnakan selama proses penelitian berlangsung yang dilakukan secara berulang-ulang. Ialah kehadiran penelitian. Kehadiran penelitian menurut pendekatan kualitatif ialah keberadaan penelitian di lapangan merupakan hal yang sangat fundamental serta krusial sekaligus sebagai instrumen penghimpun data. Kemudian ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Lazis Al-Haramain cabang Kota Kediri yang terletak di perumahan Permata Hijau, Jalan Kapten Tendem, Ronggo, Kota Kediri. Kemudian ada sumber data. Sumber data berdasarkan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data dapat ditemukan pada data utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, sedangkan dokumen dan lain-lain merupakan pelengkapnya. Pun sumber data diklarifikasikan menjadi dua, yaitu sumber data utama dan sumber data tambahan, atau bisa kita bilang primer dan sekunder, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ialah prosedur pengumpulan data. Di sini ada tiga, ya. Yang pertama, wawancara merupakan sebuah cara pengumpulan data dalam bentuk face to face atau langsung dua pihak atau lebih agar saling tukar informasi serta gagasan yang sistematis, tanya jawab dengan verbal sampai pemakaian subjek wawancara dapat terjalin, seperti itu. Yang kedua, observasi. Observasi ialah pengalaman dan penulisan sistematik mengenai fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Ketiga ialah dokumentasi, ialah catatan pada kejadian yang telah lalu. Tulisan, turun gambar, serta karya monumental dari seseorang merupakan bentuk dokumentasi. Telah dokumentasi berperan sebagai pelengkap metode observasi dan interview. Selanjutnya, analisis data. Analisis data ialah pencarian serta pengorganisasian secara berurut data yang didapatkan dari interview tersebut. Selanjutnya, pengecekan keabsahan data untuk menentukan dan mengecek validasi data penelitian. Maka digunakan indikator kredibilitas, derajat kepercayaan. Kredibilitas data bertujuan memastikan hasil yang dihimpun sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya, baik teman-teman, yang terakhir ialah tahapan-tahapan penelitian. Terdapat 4 tahapan yang harus dilakukan atau dilalui. Yang pertama ialah tahapan pralapangan, yang kedua tahapan lapangan, yang ketiga tahapan analisis data, yang terakhir ialah tahapan penulisan laporan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu bab 4 terkait dengan paparan data dan temuan penelitian kita. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang profil dari lembaga Lazis Al-Haramain Kota Kediri yang bernama Lazis Al-Haramain dengan alamat Perumahan Permata Hijau, Blok A12, Singolegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, dengan nomor telepon yang bisa dihubungi 085 967 083 282, dengan tahun berdiri 2001 dan mulai beroperasi pada tahun 2001 juga. Jenis usahanya yaitu pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Selanjutnya, temuan penelitian dari narasumber kita langsung oleh Bapak Dedi Eko sebagai berikut. Dari penjelasan beliau, dari donasi yang telah diperoleh, mereka mengelola donasi tersebut untuk mensejahterakan masyarakat seperti membantu anak yatim dan kaum duafa melalui berbagai program yang mereka miliki seperti Sayangi Anak Yatim dan Duafa, Pemberdayaan Ekonomi Umat, serta Tanggap Musibah. Program ini untuk membantu saudara kita, gunanya untuk sama-sama merangkul mereka yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga membantu untuk mencari lapangan pekerjaan seperti berjualan. Mereka membuatkan gerobaknya seperti menambah modal usahanya. Selain itu, mereka juga memanfaatkan donasi yang diberikan untuk menjalankan program bina pendidikan dari program ini untuk membantu pemberian beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan pelatihan. Dari lembaga Lazisnya sendiri tentu saja memiliki strategi untuk meningkatkan kepercayaan Muzaki di Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Jadi strategi mereka untuk meningkatkan kepercayaan Muzaki di Lazis Al-Haramain Kediri melakukan strategi diantaranya transparansi laporan keuangan, di mana pihak Al-Haramain melakukan publikasi mengenai dana yang telah terkumpul dan target dana yang dibutuhkan melalui web Lazis Al-Haramain Kota Kediri, sehingga para Muzaki yang hendak melakukan donasi mengerti pengelolaan dana yang disalurkan melalui program-program terkait. Dari penuturan Bapak Dedi Eko sendiri, dalam upaya peningkatan kepercayaan dan kenyamanan Muzaki, selain sopan dan santun dalam menghadapi Muzaki, mereka juga melakukan transparansi dana donasi melalui web yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat, terutama para Muzaki, sehingga orang yang mau berdonasi tahu program apa saja yang mereka jalankan dan untuk apa saja donasi tersebut akan disalurkan. Pada pembahasan bab 5 ini terdapat 3 poin.
Poin yang pertama yakni strategi manajemen dalam pengelolaan donasi zakat, infak, dan sodako di Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Seperti teori yang telah diungkapkan oleh George mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yakni fungsi perencanaan. Pada fungsi perencanaan ini, Lazis Al-Haramain Kota Kediri setiap hendak melakukan kegiatan selalu melakukan rapat musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan mencapai keputusan bersama mengenai tindakan yang akan dilakukan baik untuk penghimpunan dana dari para muzaki maupun penyaluran dana kepada para mustahik. Fungsi yang kedua yakni fungsi pengorganisasian. Lazis Al-Haramain dalam pengorganisasian ini membagi tugas sesuai divisi masing-masing agar tugas dan wewenang yang diberikan lebih efektif dan efisien. Lazis Al-Haramain juga memberikan fasilitas-fasilitas berupa sarana dan prasarana seperti laptop dan komputer. Fungsi yang ketiga yakni fungsi pelaksanaan. Pada fungsi pelaksanaan ini, Lazis Al-Haramain turut serta bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat baik dalam kegiatan penghimpunan maupun kegiatan penyaluran dana. Pada kegiatan penyaluran dana, Lazis Al-Haramain bekerja sama dengan para petinggi desa untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat agar tujuan penyaluran dana kepada mustahik dapat tersampaikan dengan tepat. Kemudian fungsi yang terakhir ada fungsi pengevaluasian. Dalam fungsi pengevaluasian ini, Lazis Al-Haramain selalu melakukan rapat setiap 1 bulan sekali untuk mengevaluasi program kerja apa yang sudah dilakukan dan program kerja mana yang belum dilakukan. Serta saat rapat dilakukan, Al-Haramain selalu membandingkan pencapaian mana yang sudah tercapai dan pencapaian mana yang belum tercapai, hingga terbentuklah susunan evaluasi untuk memperbaiki gerakan atau tindakan yang harus dilakukan oleh Lazis ke depannya. Poin yang kedua yakni strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzaki di Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Pada tahap ini, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzaki, Lazis Al-Haramain mempunyai salah satu faktor pendukung, yaitu dari sisi transparansi pengelolaan dana, karena Lazis Al-Haramain Kota Kediri selalu melaporkan dana-dana dari para donatur itu disalurkan untuk apa. Selain itu, Lazis Al-Haramain juga melakukan yang terbaik dalam hal pelayanan serta transparansi program-program yang akan direalisasikan. Poin yang ketiga yakni strategi manajemen dalam pengelolaan donasi zakat, infak, dan sodako untuk meningkatkan kepercayaan muzaki di Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Dengan program yang telah ditawarkan tersebut, strategi-strategi yang telah dikeluarkan Lazis Al-Haramain bisa dikatakan berhasil karena membuahkan hasil yang cukup baik. Terbukti dengan peningkatan jumlah donatur yang dapat dilihat dari tahun ke tahun itu meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022, donatur itu meningkat sebanyak 47 orang. Kemudian dana zakat yang terkumpul sebanyak 81.048.000 dan dana infak serta sedekah sebanyak 678.000. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa strategi penghimpunan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan jumlah donatur. Pada bab 6 adalah penutup. Terdapat 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama yaitu strategi manajemen dalam pengelolaan zakat, infak, dan sodako yang dilakukan Lazis Al-Haramain Cabang Kota Kediri dalam meningkatkan jumlah donatur yaitu dengan mengidentifikasikan donatur dan penggunaan metode penghimpunan yang tepat. Kesimpulan kedua yaitu strategi untuk meningkatkan kepercayaan muzaki di Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Lembaga ini melakukan strategi diantaranya transparansi laporan keuangan, di mana pihak Al-Haramain melakukan publikasi mengenai dana yang sudah terkumpul dan target dana yang dibutuhkan melalui web Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Kesimpulan ketiga yaitu strategi manajemen dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kepercayaan muzaki Lazis Al-Haramain Kota Kediri. Manajemen zakat yang diterapkan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan yang dilakukan dengan menetapkan target dan program yang akan ditawarkan kepada donatur.